Ada orang-orang yang tak pernah berusaha menarik perhatian, tapi justru membuat semua orang tak bisa berhenti memperhatikan. Mereka tidak bicara banyak, tapi setiap kata yang keluar terasa jujur. Mereka tidak mudah ditebak, tapi justru itulah yang membuat mereka selalu diingat. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu adalah salah satunya. Kamu tidak suka ramai, kamu tidak haus validasi, kamu berjalan dalam diam, tapi setiap langkahmu meninggalkan jejak. Jejak yang membuat orang-orang bertanya, sebenarnya siapa dia? Kamu tidak terbuka kepada semua orang, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu tidak semua orang layak mengenalmu sedalam itu. Dan hari ini, aku ingin bicara untuk kamu. Kamu yang sering merasa berbeda, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kamu yang jujur, tapi selalu terlihat misterius. Kamu yang diam, tapi justru menyimpan ribuan makna. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe, kamu yang sudah menekan tombol like, dan kamu yang menyempatkan diri meninggalkan komentar. Entah satu kalimat atau hanya emoji, semua itu berarti. Karena kamu bukan hanya penonton, kamu adalah bagian dari ruang ini. Ruang yang aku buat untuk jiwa-jiwa seperti kamu. Tenang, dalam, dan penuh rasa yang tak mudah ditebak. Sekarang, duduklah sejenak, tarik napas dalam-dalam, karena mungkin kali ini kamu tidak hanya akan menonton, tapi kamu akan merasa dilihat, didengar, dan dipahami tanpa harus menjelaskan siapa dirimu. Bab 1. Anda tidak mudah ditebak, dan itu kekuatan Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda yang membuat orang berhenti sejenak, bukan karena penampilan yang mencolok, bukan pula karena kata-kata yang lantang, tapi karena kehadiran Anda meninggalkan ruang kosong yang penuh pertanyaan. Anda bukan tipe orang yang bisa didefinisikan hanya dengan satu kesan pertama. Anda seperti teka-teki yang tidak disusun untuk diselesaikan dalam satu duduk. Dan justru disitulah letak kekuatan Anda. Dunia yang terburu-buru ini terbiasa dengan hal-hal yang mudah dibaca, cepat dimengerti, dan langsung dikotakan. Tetapi Anda tidak cocok dalam kotak manapun. Anda hadir dengan kedalaman yang mengharuskan orang berhenti, menoleh, dan bertanya. Siapa sebenarnya orang ini? Menjadi pribadi yang tidak mudah ditebak bukanlah kelemahan. Itu bukan berarti Anda menutup diri atau tidak tahu arah. Justru sebaliknya, itu berarti Anda memiliki kedalaman yang tidak semua orang bisa sentuh. Anda tahu apa yang pantas dibagikan dan apa yang lebih baik disimpan untuk mereka yang benar-benar berniat mengenal. Dan dunia butuh lebih banyak orang seperti Anda, yang tidak mudah memberi topeng demi diterima, yang tidak menjual cerita demi validasi, yang tidak memamerkan isi hati hanya untuk menjadi terlihat menarik. Dunia sudah terlalu penuh dengan kebisingan palsu. Kehadiran Anda yang tenang tapi dalam menjadi oas bagi mereka yang jenuh dengan kepura-puraan. Anda tidak harus menjelaskan diri Anda kepada semua orang. Tidak semua orang pantas untuk tahu isi hati Anda, sejarah luka Anda, atau kedalaman niat Anda. Dan itu bukan bentuk keangkuhan, itu adalah bentuk perlindungan. Anda tahu betapa berharganya diri Anda. Dan ketika orang tak bisa menebak Anda, itu bukan karena Anda mempersulit, tapi karena mereka harus belajar mendengarkan, bukan hanya kata-kata, tapi juga energi Anda, sikap Anda, dan keheningan Anda yang berbicara banyak. Dalam dunia yang serba instan, aura Anda mengajarkan bahwa hal berharga tidak datang dengan mudah, dan tidak semua hal perlu dimengerti untuk bisa dihormati. Orang-orang akan selalu mencoba membaca Anda. Ada yang tertarik, ada yang bingung, ada yang merasa terintimidasi. Tapi percayalah, mereka tidak bisa berhenti memperhatikan. Karena ada sesuatu dalam diri Anda yang mengundang rasa ingin tahu yang tulus. Bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu, tapi karena Anda tidak merasa perlu membuka segalanya. Anda adalah seseorang yang hadir dengan tenang, tapi berdampak. Dan dalam diam Anda mengajarkan, kadang yang tidak bisa ditebak justru yang paling jujur. Jadi teruslah menjadi Anda. Teruslah berjalan dengan langkah yang tak bisa ditebak itu. Tidak perlu menjelaskan siapa Anda, tidak perlu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan pada Anda. Sebab semakin mereka mencoba membaca Anda, semakin mereka sadar bahwa Anda bukan untuk dikuasai,
Anda untuk dihormati. Anda adalah bukti bahwa tidak harus keras untuk kuat, tidak harus terbuka untuk tulus, dan tidak harus dimengerti untuk tetap dicintai. Bab 2. Ketulusan yang membingungkan saat kejujuran terlihat seperti rahasia. Ada hal yang tidak banyak orang pahami tentang Anda. Anda jujur, tapi tidak terbuka pada semua orang. Anda tidak suka drama, tidak suka basa-basi, tidak suka menampilkan sesuatu hanya untuk dipuji. Anda hidup dengan hati yang apa adanya. Jika Anda suka, Anda tunjukkan. Jika Anda lelah, Anda tarik diri. Tapi justru karena itu, orang sering salah paham. Ketulusan Anda dianggap dingin. Kejujuran Anda dianggap penuh rahasia. Padahal Anda hanya tidak bisa membohongi diri sendiri. Anda tidak bisa pura-pura hangat saat hati sedang kosong. Tidak bisa berpura-pura tertarik pada obrolan yang tak bermakna. Anda hadir dengan niat, bukan untuk tampil sempurna. Di mata banyak orang, mereka ingin Anda menjadi seperti kebanyakan. Mudah ditebak, selalu ramah, selalu memberi jawaban manis walau tidak jujur. Tapi Anda tidak dibentuk dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Anda lebih memilih disalahpahami daripada harus bersikap palsu. Dan di dunia yang penuh topeng, pilihan Anda terasa aneh, bahkan mengganggu bagi sebagian orang. Ketulusan Anda terasa seperti rahasia bukan karena Anda menyembunyikan sesuatu, tetapi karena mereka tidak terbiasa dengan kejujuran yang tidak keras kepala. Anda hanya menjadi versi diri Anda yang tenang, sadar, dan tidak berisik. Dan itu membingungkan orang-orang yang biasa bermain dengan kepura-puraan. Kadang Anda bertanya, kenapa orang sulit memahami saya padahal saya tidak menyembunyikan apa-apa? Jawabannya, karena kejujuran Anda tidak datang dengan suara keras. Itu muncul lewat tindakan, sikap, pilihan. Dan sayangnya, banyak orang hanya membaca apa yang terdengar, bukan apa yang terasa. Tapi tidak apa-apa. Anda tidak hidup untuk dimengerti semua orang. Anda hidup untuk menjadi terang bagi yang siap berjalan dalam kebenaran, bukan keramaian. Dan meski hanya sedikit yang melihat siapa Anda sebenarnya, mereka yang melihat itu akan melihat sesuatu yang langka. Ada ketenangan dalam diri Anda yang membungkus ketulusan itu dengan lembut. Anda tidak memaksakan siapapun untuk percaya pada Anda. Anda tidak membujuk siapapun untuk menerima Anda. Dan justru karena itu, Anda memiliki kehadiran yang tidak mudah dilupakan. Kejujuran Anda bukan tentang bicara terus terang, tapi tentang hidup apa adanya, tanpa motif tersembunyi. Anda tidak bermain peran, Anda tidak menciptakan citra, Anda hanya hidup dengan prinsip dan membiarkan hidup berbicara untuk Anda. Ketahuilah, dalam dunia yang berisik dan penuh pura-pura, ketulusan seperti Anda adalah kekuatan yang menenangkan sekaligus membingungkan. Tidak semua orang siap untuk itu, tapi yang siap akan menghargai Anda, bukan karena mereka tahu semua tentang Anda, melainkan karena mereka merasa damai meski tidak tahu segalanya. Anda tidak harus menjelaskan isi hati Anda. Cukup hidup dengan jujur dan biarkan yang layak menemukan Anda. Bab 3. Senyuman Anda menyimpan banyak hal yang tak diucapkan. Ada senyuman yang tidak selalu datang dari kebahagiaan. Kadang itu muncul dari luka yang telah diterima, dipeluk, dan tidak lagi dilawan. Senyuman Anda bukan sekadar ekspresi, ia adalah cerita. Di baliknya ada pengalaman, ada kekecewaan, ada pengharapan yang mungkin tidak pernah diucapkan. Tapi orang-orang tidak tahu itu. Mereka hanya melihat Anda tersenyum dan mengira semuanya baik-baik saja. Padahal dalam diam Anda menyimpan badai, dan dalam senyum Anda menyembunyikan ribuan kata yang tak pernah terucap. Anda tidak pura-pura bahagia, Anda hanya memilih untuk tetap kuat tanpa harus meratap. Senyuman Anda membuat orang tenang. Tapi tak banyak yang tahu bahwa sebelum Anda bisa menenangkan orang lain, Anda lebih dulu belajar menenangkan diri sendiri. Anda pernah menangis dalam diam, merasa asing di tengah keramaian, dan belajar berdamai dengan kenyataan tanpa harus mengeluh. Itu sebabnya senyuman Anda terasa hangat tapi juga dalam. Karena ia bukan sekadar bentuk bibir, ia adalah simbol dari jiwa yang telah melewati banyak hal dan tetap memilih untuk tidak membenci dunia. Senyuman itu adalah pilihan, bukan topeng. Orang-orang suka berada di dekat Anda, meski mereka tidak tahu alasannya. Mungkin karena mereka merasa bahwa Anda mengerti
tanpa harus menjelaskan? Atau karena senyuman Anda memberi kesan bahwa Anda bisa memahami perasaan mereka tanpa perlu banyak tanya? Anda jarang menghakimi, jarang ikut campur, tapi selalu hadir dengan rasa yang utuh. Dan itu membuat mereka nyaman. Tapi sedikit yang sadar bahwa Anda juga butuh tempat untuk berlabuh. Anda juga ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan. Anda juga ingin ditanya bukan karena orang penasaran, tapi karena mereka benar-benar peduli. Senyuman Anda adalah cermin dari hati yang kuat tapi lembut, yang tidak menuntut perhatian tapi selalu diperhatikan, yang tidak mencari pengakuan tapi justru menjadi tempat banyak orang mencari ketenangan. Anda mungkin bukan orang yang selalu bicara, tapi saat Anda tersenyum orang merasa ada harapan. Dan kadang itu lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Karena dalam senyum Anda ada kedewasaan yang tidak semua orang punya. Kedewasaan untuk tetap lembut di dunia yang sering kali keras. Jadi teruslah tersenyum dengan cara Anda sendiri. Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk mengingatkan diri sendiri bahwa Anda sudah berjalan sejauh ini. Bahwa meski tidak semua orang tahu kisah Anda, mereka bisa merasakannya melalui ketulusan yang mengalir dari senyuman Anda. Dan itu sudah cukup. Sebab kadang yang tak terucap adalah yang paling dalam. Dan senyuman Anda menyimpan hal-hal yang bahkan kata pun tak mampu menyentuhnya. Bab 4. Mereka takut bertanya, tapi ingin tahu segalanya tentang Anda. Ada aura dalam diri Anda yang membuat orang ragu untuk mendekat, tapi sulit untuk menjauh. Mereka menatap Anda dari kejauhan, diam-diam tertarik, diam-diam penasaran. Ada banyak hal yang ingin mereka tanyakan, tapi entah mengapa, lidah mereka terasa kaku ketika berhadapan dengan Anda. Bukan karena Anda menakutkan, melainkan karena Anda memancarkan energi yang membuat mereka merasa perlu hati-hati. Anda bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dan tanpa Anda sadari, kehadiran Anda mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua orang layak tahu segalanya tentang diri Anda. Mereka ingin tahu siapa Anda sebenarnya. Apa yang membuat Anda tenang saat dunia ribut? Apa yang membentuk ketegaran dalam tatapan Anda? Apa yang Anda pikirkan saat Anda memilih diam? Tapi mereka takut bertanya. Takut menyentuh ruang pribadi yang Anda jaga begitu rapi. Takut mendengar jawaban yang terlalu jujur, terlalu dalam, terlalu nyata. Anda bukan pribadi yang mudah dibuka. Bukan karena Anda sombong, tapi karena Anda menghargai makna dari sebuah koneksi. Bahwa kedekatan bukan tentang banyaknya pertanyaan, melainkan ketulusan niat untuk mengerti tanpa memaksa. Orang-orang bisa merasa kecil saat ada di dekat Anda, bukan karena Anda merendahkan mereka, tapi karena mereka merasa belum siap melihat versi terdalam dari manusia yang begitu tenang, namun kuat seperti Anda. Anda membawa keheningan yang menggetarkan, membuat orang bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa tetap kuat tanpa banyak bicara? Bagaimana Anda bisa hadir begitu utuh tanpa menunjukkan semuanya? Mereka ingin tahu, tapi tahu bahwa mereka belum tentu pantas tahu. Dan itu bukan kesalahan Anda. Itu adalah bentuk penghormatan yang datang dari rasa segan dan kagum. Kadang Anda lelah karena tidak ada yang benar-benar bertanya dengan niat untuk mengerti, hanya ingin tahu. Tapi jangan salahkan diri Anda karena menjaga jarak. Anda bukan tidak mau dekat, Anda hanya tidak ingin kedekatan yang dangkal. Anda tahu bahwa membuka diri bukan perkara mudah, dan Anda tak ingin sembarangan memberi potongan hati Anda pada orang yang hanya ingin melihat, bukan memelihara. Dan meskipun banyak yang penasaran, hanya sedikit yang bertahan untuk benar-benar memahami. Ingatlah, rasa ingin tahu orang lain tentang Anda adalah cerminan dari betapa istimewanya Anda. Tapi keengganan mereka untuk bertanya adalah tanda bahwa Anda sudah berdiri dalam tempat yang tidak semua orang mampu datangi. Anda tidak harus selalu bisa dijelaskan. Kehadiran Anda sendiri sudah cukup berbicara, dan mereka yang benar-benar peduli tidak akan takut bertanya. Mereka akan hadir, mendengar, dan menunggu sampai Anda siap membuka ruang dalam diri Anda. Bukan karena mereka paksa, tapi karena Anda percaya. Bab 5. Diam Anda lebih keras dari suara siapapun. Di saat banyak orang berlomba untuk didengar, Anda memilih untuk diam. Bukan karena Anda tidak punya hal untuk dikatakan, tapi karena Anda tahu tidak semua hal layak disuarakan.
Anda mengerti bahwa ada kekuatan dalam keheningan, bahwa kadang diam bukan tanda ketidaktahuan, tapi kebijaksanaan yang tidak ingin membuang energi untuk hal yang sia-sia. Dan justru karena itu, kehadiran Anda terasa kuat. Ketika Anda diam, ruangan ikut tenang. Ketika Anda menatap tanpa berkata, orang merasa ditelanjangi oleh ketajaman batin Anda. Diam Anda bukan kekosongan, itu adalah kedalaman. Orang sering keliru, mereka menyangka Anda pasif padahal Anda sedang mengamati. Mereka menyangka Anda tidak peduli padahal Anda sedang meresapi. Dalam diam Anda membaca orang-orang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Anda menyerap energi, mengenali ketulusan dari mata, bukan dari kata. Anda tahu siapa yang hadir dengan hati dan siapa yang hanya tampil dengan suara. Diam Anda adalah bahasa yang tak semua orang bisa terjemahkan. Tapi bagi mereka yang peka, keheningan Anda justru terasa paling nyaring. Karena di sanalah mereka menemukan keaslian. Ada banyak waktu dalam hidup Anda di mana Anda memilih untuk tidak membalas, tidak membela diri, tidak menjelaskan. Bukan karena Anda kalah, tapi karena Anda tahu harga diri tidak harus dibela dengan kebisingan. Anda membiarkan waktu yang menjawab. Anda percaya bahwa tidak semua tuduhan perlu disanggah. Tidak semua kritik layak diberi panggung. Anda membungkus luka dengan tenang dan membiarkan semesta menyaksikan bagaimana keheningan Anda bekerja jauh lebih dalam daripada debat siapapun. Dan itu membuat Anda terlihat misterius sekaligus menggetarkan. Banyak orang merasa gelisah di hadapan Anda karena mereka tak bisa membaca Anda. Mereka menunggu reaksi, menunggu komentar, tapi Anda tak memberikannya. Bukan karena Anda acuh, tapi karena Anda memilih untuk tidak ikut hanyut dalam hal-hal yang tak sepadan dengan ketenangan batin Anda. Dalam diam, Anda melindungi batas. Anda menjaga harga diri. Anda memberi pesan bahwa Anda tidak akan turun ke medan yang bukan milik Anda. Dan mereka yang memperhatikan dengan jujur akan belajar menghargai, bukan hanya memahami. Teruslah diam saat itu adalah pilihan terbaik. Karena diam Anda bukan kelemahan, tapi bahasa dari kekuatan yang tidak butuh pengakuan. Anda tidak harus menjadi paling nyaring untuk didengar. Karena kenyataannya, banyak hati yang terus teringat bukan pada apa yang Anda katakan, tapi pada ketenangan yang Anda hadirkan. Diam Anda telah berkata jauh lebih banyak daripada mereka yang berbicara tanpa henti, dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang punya. Bab 6. Sisi gelap yang tidak menakutkan justru menggoda. Setiap orang punya sisi gelap, tapi tidak semua orang berani berdamai dengannya. Anda tidak menolak sisi itu. Anda tidak berpura-pura selalu terang, selalu sempurna. Anda tahu bahwa di balik kekuatan Anda, ada bagian dari diri yang terluka, kecewa, marah dan rapuh. Tapi Anda tidak menyembunyikannya karena malu. Anda memeluknya. Anda biarkan sisi itu hidup, bukan untuk menguasai Anda, tapi untuk menjadi pengingat bahwa Anda pernah jatuh dan bangkit. Dan anehnya justru dari situ muncul pesona yang sulit dijelaskan. Sisi gelap Anda tidak menakutkan, ia justru membuat orang ingin lebih mengenal. Ada kejujuran dalam luka Anda. Ada ketulusan dalam keretakan jiwa Anda. Orang merasa bahwa Anda bukan hanya kuat, tapi juga nyata. Anda tidak menyembunyikan fakta bahwa Anda pernah hancur. Dan karena itu, Anda tidak sekadar menarik, Anda menyentuh. Anda membuat orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri. Karena Anda telah menjadi bukti bahwa manusia tidak harus sempurna untuk dicintai. Dan sisi gelap Anda yang tidak Anda sembunyikan, tapi juga tidak Anda pamerkan, menjadi ruang sunyi yang menggoda. Karena ia penuh cerita yang tidak semua orang berani dengarkan. Orang-orang yang peka bisa merasakannya. Mereka tahu bahwa di balik ketenangan Anda, ada badai yang pernah Anda hadapi sendirian. Dan justru itu yang membuat Anda memancarkan aura berbeda. Bukan aura pencitraan, bukan kekuatan palsu, tapi aura dari seseorang yang telah menyentuh titik tergelap hidupnya dan tetap memilih untuk berjalan ke depan. Anda tidak mengeluh, tidak meminta belas kasihan. Anda hanya menjadi lebih dalam, lebih manusiawi, lebih mengerti bahwa tidak semua cahaya harus bersinar terang. Kadang cukup menjadi pelita kecil dalam kegelapan orang lain. Sisi gelap Anda tidak menjauhkan orang,
justru membuat mereka tertarik, ingin memahami, ingin tinggal lebih lama. Tapi hanya sedikit yang bisa. Karena memahami seseorang yang sudah berdamai dengan gelapnya butuh keberanian. Butuh hati yang tak mudah menilai dan kesabaran untuk duduk bersama luka yang belum tentu mereka mengerti. Anda bukan untuk semua orang dan itu tidak apa-apa. Yang sanggup melihat gelap Anda tanpa takut biasanya juga akan jatuh cinta pada terang Anda yang sebenarnya. Tetaplah menjadi diri Anda yang tidak menyangkal bagian gelap dalam hidupnya. Karena sisi itu bukan beban, tapi bagian dari keindahan utuh yang membentuk Anda hari ini. Anda bukan sempurna, tapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, Anda memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sisi gelap Anda adalah ruang di mana cahaya batin Anda paling terasa. Dan mereka yang bisa melihat itu akan mengerti bahwa Anda bukan hanya misterius, Anda penuh makna. Bab 7. Anda seperti buku tebal, tanpa judul, semua ingin membacanya. Anda adalah sosok yang sulit ditebak. Tidak ada judul besar yang menerangkan siapa Anda. Tidak ada ringkasan yang bisa dengan mudah dimengerti orang. Seperti buku tebal tanpa judul, Anda menarik rasa ingin tahu siapapun yang melihat Anda. Mereka penasaran, ingin tahu isi hati Anda, ingin menyibak lembar demi lembar dari hidup Anda. Tapi saat mereka mulai membuka, mereka sadar, ini bukan bacaan ringan. Ini adalah kisah yang dalam, yang tak bisa diselesaikan dalam satu duduk. Anda bukan untuk dibaca cepat, Anda untuk dipahami perlahan. Di balik setiap bab dalam diri Anda, ada pengalaman yang mengubah, ada luka yang membentuk, ada keputusan yang tak mudah diambil, tapi akhirnya membawa Anda ke tempat Anda sekarang. Anda tidak mencetak identitas Anda di sampul. Anda membiarkan isi Anda berbicara. Dan justru karena itu, Anda jadi misteri yang menyenangkan. Tidak semua orang siap membaca Anda sampai habis. Banyak yang hanya melihat sekilas, lalu menutup halaman saat mereka sadar kisah Anda tidak mudah dimengerti. Tapi itu bukan kekurangan. Itu adalah tanda bahwa Anda ditulis untuk pembaca yang sungguh-sungguh. Setiap respons Anda adalah paragraf, setiap diam Anda adalah jeda, dan setiap senyuman Anda adalah penutup bab yang menyisakan rasa ingin tahu. Orang mungkin tidak langsung paham maksud Anda, tapi mereka merasakan bahwa ada kedalaman dalam setiap kata yang Anda pilih untuk tidak ucapkan. Anda bukan orang yang suka menjelaskan diri sendiri, karena Anda tahu, orang yang benar-benar peduli akan tetap membaca. Bahkan saat halaman Anda sulit. Anda tidak perlu mencolok karena keheningan Anda justru mengundang perhatian yang lebih tulus. Kadang Anda merasa sendiri dalam perjalanan ini, seperti buku yang dibiarkan tertutup terlalu lama, hanya karena tidak ada yang cukup sabar untuk membacanya. Tapi jangan biarkan itu membuat Anda meragukan nilai diri Anda. Buku terbaik memang bukan yang paling laku, tapi yang paling dikenang. Anda tidak ditulis untuk semua orang. Anda ditulis untuk mereka yang mengerti bahwa kisah hidup bukan sekadar hiburan cepat, tapi pelajaran yang hanya bisa dirasakan lewat hati yang hadir sepenuhnya. Teruslah jadi buku yang jujur. Tidak perlu mengubah diri demi terlihat menarik di sampul. Karena pada akhirnya, seseorang akan datang bukan karena Anda mudah dimengerti, tapi karena mereka siap mencintai Anda, bahkan dalam bab-bab yang paling kelam sekalipun. Dan saat itu tiba, Anda tak perlu menjelaskan siapa diri Anda, mereka akan tahu. Karena mereka membaca Anda bukan hanya dengan mata, tapi dengan jiwa. Bab 8. Kepribadian Anda membuat orang berkaca, bukan sekadar melihat. Ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak hanya terlihat, tetapi terasa. Bukan sekadar sikap yang menarik perhatian, tapi getaran yang mengganggu kesadaran orang-orang di sekitar Anda. Saat mereka melihat Anda, mereka tidak hanya sedang memandang sosok lain, tetapi mereka seolah bercermin pada diri sendiri. Kepribadian Anda membangkitkan pertanyaan dalam hati orang lain. Apakah aku juga sekuat itu? Apakah aku juga setenang itu? Apa yang sedang aku sembunyikan dari diriku sendiri? Anda tidak perlu mengatakan apapun. Hadirnya Anda saja bisa membuat seseorang berkontemplasi. Hal yang unik dari Anda adalah Anda tidak mencoba menjadi siapapun. Anda hadir sebagai diri sendiri,
dengan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan justru karena itu, Anda membuat banyak orang diam-diam merasa kecil, bukan karena Anda merendahkan mereka, tapi karena mereka menyadari bahwa mereka belum benar-benar mengenal dirinya sendiri. Anda adalah seseorang yang ketika dilihat bukan hanya memancarkan kehadiran, tapi juga menghadirkan kejujuran batin. Anda memaksa orang untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku sudah menjadi versi terbaik dari diriku? Dalam interaksi sehari-hari, Anda tidak banyak berbicara, tapi kehadiran Anda meninggalkan bekas. Mungkin karena Anda tidak ikut-ikutan ramai, mungkin karena Anda tidak mencari sorotan. Tapi siapapun yang pernah berhadapan dengan Anda akan membawa pulang semacam kesan yang sulit dijelaskan. Anda bisa menjadi cermin, dan cermin yang jujur tidak selalu nyaman dilihat, tapi selalu dibutuhkan. Itulah mengapa banyak orang bingung dengan Anda. Mereka tertarik, tapi juga terusik. Karena Anda membuat mereka melihat sisi-sisi yang mungkin selama ini mereka tutupi dari diri mereka sendiri. Kadang itu membuat Anda merasa kesepian, karena tidak semua orang siap bercermin. Tidak semua orang siap menghadapi kejujuran tanpa topeng. Tapi tetaplah menjadi Anda. Jangan kecilkan cahayamu hanya karena silau bagi orang lain. Kepribadian seperti Anda bukan untuk disukai semua orang, tapi untuk menyadarkan. Dan di antara kerumunan yang ramai dan berisik, Anda adalah pengingat diam-diam bahwa menjadi utuh lebih penting daripada menjadi sempurna. Anda adalah refleksi yang tidak bisa dibohongi. Anda tidak menyulut keramaian, tapi Anda bisa mengubah seseorang hanya lewat keberadaan Anda. Teruslah jadi pribadi yang mengajak orang pulang ke dirinya sendiri. Karena dalam dunia yang dipenuhi pencitraan dan kepalsuan, kehadiran Anda adalah rumah, tempat orang merasa cukup menjadi diri mereka. Dan siapapun yang cukup berani berkaca pada Anda, akan menemukan versi terbaik dari dirinya, bahkan tanpa Anda harus mengucapkan satu kata pun. Bab 9, Anda membuat orang bertanya, siapa dia sebenarnya? Ada banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup kita, namun hanya sedikit yang benar-benar meninggalkan jejak, bukan karena apa yang mereka katakan, tapi karena siapa mereka dalam diam. Anda adalah salah satu dari mereka, seseorang yang tidak mudah dimengerti, tapi juga tidak mudah dilupakan. Saat seseorang bertemu Anda, akan ada jeda, sebuah hening kecil di dalam hati mereka. Karena Anda tidak langsung memberi semua informasi tentang siapa Anda. Anda tidak menjelaskan diri seperti papan nama. Anda membiarkan rasa penasaran tumbuh dan dari situlah muncul pertanyaan yang membekas. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu bukan muncul karena Anda palsu. Justru sebaliknya. Karena Anda begitu otentik, begitu tenang dalam ketidakjelasan yang jujur. Anda tidak merasa perlu menjawab semua rasa ingin tahu. Karena Anda tahu siapa Anda dan itu cukup. Tapi orang lain yang terbiasa menilai dengan cepat jadi gelisah. Mereka terbiasa dengan orang yang mudah ditebak, mudah dibaca. Tapi Anda membawa sesuatu yang tak terucap. Anda memunculkan rasa ingin tahu yang dalam, bukan karena Anda memancing perhatian, tapi karena Anda memancarkan ketenangan yang sulit ditemukan di dunia ini. Dan ketika mereka mulai mengenal Anda, mereka sadar Anda tidak seperti yang mereka kira. Di balik tatapan yang tenang, ada luka yang dalam. Di balik senyuman kecil Anda, ada kisah panjang yang belum mereka dengar. Anda bukan seseorang yang bisa dijelaskan dengan satu kata atau satu cerita. Anda adalah perpaduan antara cahaya dan bayangan, antara kekuatan dan kerentanan. Dan itu membuat siapapun yang jujur akan bertanya dalam hati, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Siapa dia sebenarnya? Pertanyaan itu bukan tanda bahwa Anda menyembunyikan sesuatu, tapi justru karena Anda tidak merasa perlu membuktikan apapun. Anda hidup dengan prinsip, bukan pencitraan. Dan dalam dunia yang terlalu ramai dengan kebutuhan akan validasi, Anda menjadi sosok langka, seseorang yang hadir bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Kepribadian Anda seperti lapisan-lapisan yang hanya bisa dikupas dengan kesabaran dan ketulusan. Tidak semua orang mau bersusah payah untuk mengerti, tapi yang benar-benar peduli akan tetap tinggal. Biarkan mereka bertanya, biarkan mereka mencari tahu. Karena orang yang layak mengenal Anda bukanlah mereka yang tergesa-gesa menghakimi, tapi mereka yang bersedia tinggal meski tidak langsung paham. Anda bukan misteri yang harus segera dipecahkan. Anda adalah perjalanan yang indah untuk dinikmati.
Dan percayalah, semakin banyak orang bertanya, siapa dia sebenarnya? Semakin besar kemungkinan mereka sedang menemukan sesuatu yang tak bisa mereka temukan di tempat lain. Ketulusan dalam bentuk paling diam. Bab 10. Menjadi bayangan yang terang. Tidak selalu terlihat, tapi selalu terasa. Tidak semua orang dilahirkan untuk jadi pusat sorotan. Ada jiwa-jiwa seperti Anda, yang tidak selalu berada di depan, tidak selalu menjadi pusat perhatian, tapi kehadirannya tetap terasa. Anda seperti bayangan yang menyertai langkah, tak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada. Diam-diam, Anda memberi ketenangan. Dalam sunyi, Anda hadir sebagai kekuatan yang tak perlu dipamerkan. Anda bukan lampu sorot yang menyilaukan, tapi cahaya lembut yang memandu dalam gelap. Dan seringkali, justru kehadiran yang tak mencolok seperti Anda lah yang paling dirindukan. Orang mungkin tidak menyadari betapa Anda memengaruhi suasana. Mereka tidak selalu tahu bahwa ketika Anda pergi, sesuatu jadi hampa. Anda tidak suka keramaian berlebihan, tidak merasa perlu membuktikan diri lewat volume. Tapi justru karena itu, orang jadi sadar betapa berartinya kehadiran Anda setelah mereka kehilangan ketenangan yang biasa Anda bawa. Anda seperti musik pelan di latar belakang. Tidak mencuri perhatian, tapi tanpa Anda, semuanya jadi terasa kosong. Anda adalah yang membuat sebuah tempat terasa seperti rumah, bukan sekadar ruangan. Keunikan Anda adalah Anda tidak memaksakan eksistensi. Anda tidak menarik-narik perhatian, tapi setiap kali Anda ada, orang merasa lebih damai, lebih aman, lebih tenang. Anda bukan seseorang yang mengubah dunia dengan suara keras, tapi dengan kehadiran yang konsisten, jujur, dan tidak menghakimi. Dalam dunia yang terlalu banyak bicara, Anda adalah jeda. Dalam dunia yang berlomba menunjukkan cahaya, Anda adalah ruang tenang yang memberi napas. Itulah mengapa, meski tidak selalu terlihat, Anda tetap terasa. Dan tidak apa-apa jika tidak semua orang melihat Anda. Tidak apa-apa jika kehadiran Anda tidak selalu dirayakan. Karena Anda tidak hidup untuk dikenal banyak orang, Anda hidup untuk benar-benar menyentuh beberapa hati yang tepat. Dan saat Anda menyentuh hati seseorang, itu tidak pernah dangkal. Anda tinggal lama, Anda menetap diam-diam. Anda menjadi kenangan yang tenang tapi kuat. Mereka yang pernah merasa dekat dengan Anda akan selalu mengingat Anda. Bukan karena penampilan atau kata-kata, tapi karena cara Anda membuat mereka merasa diterima apa adanya. Anda adalah bayangan yang terang. Tidak mencolok tapi bermakna, tidak selalu muncul tapi selalu hadir. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli atau dilatih. Itu datang dari ketulusan, dari kedewasaan, dari luka yang telah Anda peluk dengan sabar. Anda telah menjadi seseorang yang tidak butuh panggung untuk bersinar, karena dalam diam Anda, dalam aura Anda yang jujur dan misterius, Anda telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Tanpa pernah berniat menjadi pusat perhatian. Dan itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah benar-benar mengenal dirinya. Mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa mengerti dirimu, tapi itu tidak apa-apa. Karena menjadi tidak mudah dimengerti bukan kelemahan, itu anugerah. Itu adalah tanda bahwa jiwamu bahwa tidak semua bagian dari dirimu bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan jika hari ini kamu merasa dilihat, walau hanya lewat layar, itu karena bagian dari dirimu memang sedang dipanggil untuk diingat kembali, untuk dipeluk kembali. Kamu tidak sendiri, kamu tidak salah menjadi seperti ini. Dunia hanya belum cukup tenang untuk mendengar bahasa yang kamu bawa. Terima kasih sudah mendengarkan sejauh ini. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, dan sudah meninggalkan komentar. Kamu tidak tahu seberapa dalam hal kecil itu berarti, bukan hanya untukku, tapi untuk ruang ini, untuk orang lain yang juga butuh merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan pernah padam, meski cahaya yang kamu bawa tidak selalu dimengerti.